Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah pembelajaran terpadu yang insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi berbagai jenis-jenis model pembelajaran terpadu yang akan dipandu oleh saya Kania Mukarramah. Tolong disimak baik-baik ya. Menurut Robin Fogarty, tahun 1991 ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Yang pertama, model dalam satu desain ilmu yang meliputi model connected, model nested, dan model fragmented. Yang kedua, model antar bidang studi yang meliputi model sequenced, model share, model web, model integrated, dan model threaded. Kemudian, yang ketiga, model lintas siswa yang meliputi model immerse dan model network. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bersama lebih dalam mengenai model pembelajaran terpadu berdasarkan sifat keterpaduannya. Model dalam satu desain ilmu yang pertama ada model penggalan atau model fragmented. Menurut Sunarko tahun 2011, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda, dan mungkin pula ruang yang berbeda juga. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Model ini dicirikan dengan pemaduan di dalam satu mata pelajaran. Contohnya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, materi tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, masing-masing dilaksanakan secara terpisah pada waktu yang berbeda. Agar lebih jelas, di sini terdapat karakteristik dan deskripsi juga kelebihan dan kekurangan dari model penggalan atau fragmented. Yang pertama, karakteristiknya yaitu pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Selanjutnya, deskripsinya di mana model ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Untuk kelebihannya yaitu adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran, sedangkan kekurangannya keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajaran. Kedua, model keterhubungan atau model connected. Prastowo tahun 2019 menyebutkan bahwa model keterhubungan ini mengkoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Model ini menjadi alternatif jika dalam pengimplementasiannya model jaring laba-laba, guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Berdasarkan sumber yang lainnya, menurut Daryanto tahun 2014, disebutkan bahwa model keterhubungan ini didasari anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Contoh penerapan model ini adalah ketika dalam bidang studi matematika, guru akan memberikan pecahan kepada siswa SD, maka guru dapat mengkoneksikan dengan sikap adil yang dikaitkan dengan makna pecahan sebagai bagian dari suatu keseluruhan, dan keseluruhan itu atas bagian dari bagian yang sama. Pecahan juga dapat dikoneksikan dengan desimal dan persen. Demikian juga, pecahan dapat dihubungkan dengan bangun-bangun geometrik. Dengan demikian, ketika dalam bidang studi matematika guru akan belajarkan konsep pecahan, maka dapat dihubungkan dengan konsep lainnya dalam matematika, misalnya konsep persen, konsep desimal, dan konsep bangun geometrik. Berikutnya, ringkasan model keterhubungan agar memudahkan kita dalam memahaminya. Yang pertama, karakteristiknya yaitu harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu.
Deskripsi dari model keterhubungan ini adalah topik-topik dalam satu disiplin ilmu atau bidang studi berhubungan satu sama lain. Untuk kelebihannya, konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi dan asimilasi gagasan-gagasan dalam suatu disiplin ilmu. Untuk kekurangannya, disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan. Konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Berikutnya modal sarang atau modal nesting. Menurut Daryanto tahun 2014 dan Prastowo tahun 2019, modal nesting ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan, yaitu keterampilan berpikir, sosial, dan mengorganisir melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, keterampilan sosial, berpikir, dan konteks dicapai di dalam satu mata pelajaran. Modal nesting ini dinilai sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama di dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Sehingga guru akan terus berusaha agar tataran belajar tepat, pemikiran dan tindakan pelaksanaan akan tetap fokus dalam keterampilan berpikir dan keterampilan sosial, serta akan meningkatkan pula pengalaman belajar secara keseluruhan. Agar lebih paham, mari kita simak tabel berikut ini. Karakteristik dari modal ini yaitu pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Deskripsi secara sederhananya, modal ini memuat keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, dan konten skill yang harus dicapai di dalam satu mata pelajaran. Untuk kelebihannya yaitu memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, juga memperkaya dan memperluas pembelajaran. Sementara kekurangannya ialah pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Berikutnya model antar bidang studi. Yang pertama adalah model urutan atau model sequence. Model sequence adalah proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Model ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Artinya, topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada jam yang sama. Persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Di sini terdapat ringkasan model urutan. Pertama, karakteristik. Model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Kemudian deskripsi secara singkat. Untuk model ini ialah persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan, meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Untuk kelebihannya, yaitu model ini memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran, sedangkan kekurangannya membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum. Model yang kedua dari model antar bidang yaitu model share atau bagian. Menurut Fogerty tahun 1991, model pembelajaran terpadu tipe share ini didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe share, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, keterampilan yang sama. Bentuk pemaduan pembelajaran model ini akibat adanya overlapping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Model pembelajaran terpadu tipe share ini cocok digunakan ketika bahan materi dikelompokkan ke dalam kelompok luas dengan memfokuskan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat tabel berikut ini ya. Karakteristik dari model ini adalah bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Deskripsi singkatnya yaitu
Perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap yang sama. Kelebihannya, terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim akan lebih memudahkan untuk berkolaborasi, dan untuk kekurangannya membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Selanjutnya, model jaring laba-laba atau model web. Menurut Trianto tahun 2012, model web atau model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Secara lebih sederhana, Prastowo tahun 2019 menyimpulkan bahwa model web ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Ringkasan mengenai model ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pertama, mengenai karakteristik model ini yaitu tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Deskripsi secara sederhananya yaitu pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Kelebihannya ialah dapat memotivasi, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa, dan kekurangannya ialah tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Selanjutnya ada model galur atau model 3D. Model pembelajaran 3D adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Menurut Prastowo tahun 2019, model 3D merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi atau estimasi dalam matematika. Jadi, keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Dengan demikian, model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Berikut ringkasan dari model galur agar bisa lebih memahaminya. Karakteristik dari model ini yaitu bentuk 3D ini terfokus pada apa yang disebut dengan metakurikulum. Deskripsi singkat dari model ini merupakan keterampilan sosial berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Kelebihannya adalah siswa mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk kekurangannya ialah disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Selanjutnya ada model keterpaduan atau model integrated. Fogarty tahun 1991 menyebutkan bahwa pembelajaran terpadu tipe integrated atau keterpaduan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler, dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Ditinjau dari penerapannya, model keterpaduan ini cocok untuk dikembangkan di SD. Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contohnya, dalam teks membaca yang merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika. Kemudian karakteristik dari model ini ialah pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Deskripsi secara singkat mengenai model ini ialah dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Kelebihannya yaitu mendorong murid-murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan antar disiplin ilmu. Siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya adalah membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Berikutnya model lintas siswa yang pertama ialah model celupan atau model immerse.
Menurut Forganti tahun 1991, pembelajaran terpadu tipe IMERS atau celupan yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran terpadu tipe ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Pada pembelajaran model IMERS, tidak lagi terfokus pada mata pelajaran, tetapi sudah pada para siswa sebagai individu yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda, serta sebagai individu yang membentuk jaringan kerjasama. Karakteristik dari model celupan ini itu dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakainya. Deskripsi secara sederhananya, model ini dirancang agar siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai atau area of interest. Kelebihannya, keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri, sementara untuk kekurangannya dapat mempersempit fokus pelajar tersebut. Yang terakhir dari model lintas siswa ialah model jaringan atau model network. Model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Model network ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minatnya, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Karakteristik dari model ini ialah model jaringan ini mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Deskripsi singkatnya, model ini belajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan, jejaring, pakar, dan sumber daya. Kelebihannya, bersifat proaktif, belajar terstimulus oleh informasi atau konsep-konsep baru. Dan kekurangannya, yaitu dapat memecah perhatian pelajar dan upaya-upaya menjadi tidak efektif. Dari ke-10 model yang telah dipaparkan tadi yang diterapkan dan dikembangkan pada program pendidikan guru sekolah, ada 3 model yaitu model keterhubungan, model jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Karena ketiga model tersebut dinilai yang paling tepat dan cocok jika digunakan di sekolah dasar. Agar lebih menguasai materi mengenai jenis-jenis model pembelajaran terpadu, ayo kita sama-sama mencari tahu lebih dalam dengan membaca berbagai sumber sehingga kelak bisa dipraktikkan secara langsung pada proses pembelajaran di SD. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam berbagai urusan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.